Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Azhari dari SMP Negeri 1 Seberang Musi yang menyampaikan berbagi pemahaman mengenai pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar itu terdapat fitur-fitur atau menu-menu yang dapat kita pelajari dengan secara otodidak, dapat melihat dari beberapa sumber yang ada di YouTube. Mari kita cross-check satu persatu dari aplikasi platform Merdeka Mengajar. Yang pertama di platform Merdeka Mengajar itu ada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri, guru-guru bisa mengakses metode pembelajaran atau pembelajaran yang bisa dipelajari sendiri, dan hasilnya nanti bisa mendapatkan sertifikat untuk dijadikan bahan ajuan di RHK pengolahan kinerja. Kemudian yang kedua ada komunitas. Komunitas ini digunakan oleh para guru untuk membentuk suatu komunitas yang bisa digunakan untuk membuat webinar-webinar yang diselenggarakan di tingkat kabupaten atau seluruh Indonesia. Selanjutnya ada seleksi kepala sekolah. Seleksi kepala sekolah ini kita bisa melihat bahwa kita sudah berhak atau belum untuk mengikuti seleksi kepala sekolah. Di sana tertera syarat-syarat apa yang saja yang kita butuhkan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian refleksi kompetensi. Dalam refleksi kompetensi ini kita dapat melihat kemampuan kita sebatas mana dari kemampuan kita setelah kita mengisi dari refleksi ini. Selanjutnya ada menu LMS. Menu LMS ini digunakan untuk pelatihan-pelatihan. Kalau terlebih dahulu ini biasanya digunakan untuk profesi pendidikan guru. Kemudian ada pengolahan kinerja. Pengolahan kinerja ini digunakan oleh seluruh guru Indonesia untuk mengolah kinerja yang nantinya akan mendapatkan SKP per semesternya. Dalam pengolahan kinerja kita dapat belajar juga secara otodidak atau bertanya sama rekan sejawat. Kemudian sertifikat pendidik. Dalam sertifikat pendidik ini dalam setiap guru berbeda-beda dalam menu platform Merdeka Mengajarnya. Ada yang punya, ada yang tidak. Tergantung dari mereka terjaring PPG atau tidak. Kalau mereka terjaring dalam PPG, maka menu ini akan muncul di laman platform Merdeka Mengajar dan bisa diakses oleh mereka. Selanjutnya ada CP dan ATP. Dalam CP-ATP ini kita bisa mengakses berbagai sumber capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Di sini kita tinggal menentukan kelas mana atau pembelajaran mana yang akan kita ambil. Tinggal kita mengakses, jadi guru sudah dipermudah untuk mendapatkannya. Selanjutnya di sini perangkat ajar. Perangkat ajar ini adalah untuk guru menambah wawasannya atau menambah pengetahuannya mengenai perangkat ajar terbaru dari seluruh Indonesia sudah ada di sini, tinggal mengakses saja. Guru tidak lagi terasa repot untuk mencari perangkat ajar. Kemudian asesmen. Asesmen ini juga dapat digunakan oleh guru-guru seluruh Indonesia untuk mencari kebutuhan siswa sebelum melakukan pengajaran. Asesmen ini bermacam-macam, tinggal saja guru mengakses asesmen apa yang dibutuhkan untuk asesmen serta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kelas. Di kelas, di platform Merdeka Mengajar, kelas juga digunakan untuk membuat kelas dalam suatu sekolah atau kita membuat kelas dalam kelompok yang kecil. Dalam kelas ini kita bisa membagikan tugas kita terhadap peserta didik. Jadi peserta didik ikut andil dalam pembelajaran kita melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya di platform Merdeka Mengajar juga ada video inspirasi. Video inspirasi ini kita dapat menemukan berbagai macam video yang dapat kita jadikan masukan kita untuk menginspirasi kita bahwa pembelajaran ini sangat menyenangkan. Dengan berbagai metode yang ada, dengan video-video pembelajaran inspirasi yang ada, kita bisa mengembangkan di sekolah kita. Jadi dalam video pelajaran ini, guru-guru tinggal mengakses video mana aja yang dibutuhkan untuk menambah perkembangan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya ada bukti karya. Di dalam bukti karya ini, menu bukti karya ini, seorang guru atau bisa menyampaikan
bukti karyanya di sini atau menyimpan bukti karyanya di sini untuk bisa diakses oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Bukti karya yang telah kita buat akan kita tandai sendiri bahwa memang bukti karya itu kita buat sendiri dan itu bukan jiplakan. Jadi karya kita bisa dilihat atau digunakan oleh guru-guru se-Indonesia yang dapat mengaksesnya. Kemudian yang terakhir, ini ada ide praktik. Dalam ide praktik ini kita bisa menemukan ide-ide apa saja yang kita butuhkan untuk mengetahui pembelajaran mana yang bagus ke depannya. Karena dalam ide praktik ini juga kita mengetahui bahwa untuk pembelajaran itu memang membutuhkan ide-ide yang bagus supaya pembelajaran itu bisa bervariasi, tidak monoton. Jadi guru-guru bisa menyampaikan ide praktiknya atau mencontoh atau melihat atau memberikan metode ide praktik yang mereka pelajari di sini untuk diberikan kepada siswanya di dalam sekolah. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa di dalam platform Mereka Mengajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan atau membuat fitur aplikasi ini sangat berguna bagi guru seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat mempelajari platform Mereka Mengajar. Dengan kita rajin atau memanfaatkan platform Mereka Mengajar, guru memang sudah terbantu, tidak lagi direpotkan dengan apa saja yang tugaskan untuk perangkat pembelajaran di sekolah. Guru tinggal saja mengakses beberapa menu yang ada, jadi beban guru bisa mengajar secara optimal. Demikian penyampaian saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah platform Mereka Mengajar, mari kita sukseskan program pemerintah untuk memanfaatkan platform Mereka Mengajar. Dengan platform Mereka Mengajar, kita semua guru seluruh Indonesia bisa sukses. Amin ya rabbal alamin.